يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا في رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan dengan izinnya kita dapat berkumpul lagi di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan diteruskan dengan kajian kitab Ad-Da'wah Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kemarin itu kita sudah membahas tentang dampak dari maksiat tersebut adalah menghapus atau menghilangkan ghirah di dalam hati kita. Yang kita maknai ghirah itu adalah rasa cemburu apabila kita melihat sebuah kemungkaran, berbuat kemaksiatan, baik itu pada ahli kita, pada keluarga kita atau pada orang lain atau di tengah masyarakat. Tapi kita masih meninggalkan satu alinea kemarin, yaitu alinea terakhir. Waqala al-musannif rahimahullah, kita teruskan sebentar ini sebelum masuk ke pasal sebelumnya. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa katsirun min haula'i la yaktasiru ala adamil istiqbah. Jadi orang-orang yang sudah hilang rasa ghirahnya di dalam hatinya itu, la yaktasiru ala adamil istiqbah, tidak cukup sekedar hilang rasa untuk memandang buruk sebuah perbuatan maksiat tersebut. Jadi orang-orang yang ghirahnya sudah hilang, memandang maksiat itu seakan-akan itu sudah biasa. Istilahnya kalau di tengah masyarakat kita melihat orang mencuri itu biasa ya. Ada orang minum khamr biasa ya. Jadi nggak tersinggung kita ingin menegur, ingin mendekati atau mendakwahi mereka. Bal yuhassinu al-fawahish wa zulma li ghairihi. Akan tetapi bahkan yuhassinul fawahish wa zulma li ghairihi. Bahkan orang ini cenderung membenarkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji tersebut, wa zulma li ghairihi, dan kezaliman-kezaliman yang ada pada selain dirinya. Contoh saja kemarin itu banyak pandangan tentang negatif tentang sonhorek gitu Pak. Ada yang mencela, ada juga yang membela gitu. Membela dengan alasan, oh ini menghidupkan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau menghidupkan ekonomi itu nggak harus sonhorek Pak. Nggak harus pakai sonhorek. Kita lihat dampak maksiatnya apa. Banyak setelah itu orang mendengarkan sonhorek, minum-minum, mati akhirnya. Kemarin itu ada juga lagi nari-nari ketiban, dijatuhi sama sound tersebut. Seperti itu kan dampaknya sebenarnya banyak negatifnya daripada positifnya. Positifnya paling ramai gitu aja. Ramai pun itu ikhtilat antara laki-laki dan perempuan.
Bahkan orang ini cenderung membenarkan. Wah, ada manfaatnya itu. Pokoknya dicari maslahatnya di sana. Padahal mudaratnya lebih banyak. Wa yuzayyinuhu lahum. Bahkan dia itu didandani istilahnya. Dandani maksiat itu didandani seakan-akan itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan sampai istilah-istilah pun dibuat-buat. Ngapunten, contoh pelacur gitu ya. Sekarang apa? Wanita tuna susila. PSK. Pekerja seks komersial. Ilmiah sekali. Apalagi Pak? Maling, koruptor ya. Kalau korupsi itu dalam tingkatan hukum fikih itu tingkatannya bukan sarikoh lagi Pak, udah hirobah itu namanya. Ada yang membaca hirobah, ada yang mengatakan harobah. Jadi alladzina yuharibu ila akhirih di dalam Al-Qur'an itu orang-orang yang yuharib, orang-orang yang merampok dengan kekerasan yang banyak merugikan. Itu hukumannya itu tangannya dipotong, kakinya dipotong. Wajar kalau ada yang menerapkan hukuman mati, sebenarnya itu adalah ketetapan syariat Islam juga, karena banyak merugikan. Wa yahussu alaihi, bahkan wa yad'u ilaihi, dan terkadang orang yang sudah mati girohnya ini mempromosikan keburukan tersebut. Sekarang itu banyak promosi-promosi di mana? Di apa Pak? Di pelang-pelang atau di baliho-baliho itu tentang nanti acara di diskotik A didatangi dengan DJ si fulan. Itu kan mempromosikan tuh Pak. Nah, nanti zaman ruwet ngeten iki Pak. Wa yaqussu alaihi, dan terkadang itu memotivasi, menyuruh orang itu untuk melakukan hal tersebut. Wa yas'alahu fi tahsili, dan bahkan sampai mereka itu berusaha untuk melakukan atau mendapatkan hasil dari maksiat itu. Walihadza kana dayus akhbasa akhbasa khalqillah. Maka dari itu orang-orang dayus, laki-laki dayus, hati-hati kita ini. Dayus itu adalah akhbas. Akhbas itu paling hina, paling kotor dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haramun alaihi, sedangkan jannah atau surga itu haram atas orang laki-laki dayus. Siapa Pak laki-laki dayus itu? Ngapunten sebelumnya, kalau kita membaca ilmu seperti ini sebenarnya bukan untuk membaca orang lain ya Pak. Untuk membaca diri kita sendiri. Nah, untuk introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita belajar ilmu qalbu itu biasanya penyakitnya kadang-kadang membaca orang lain gitu. Terkadang kita nggak fokus di diri kita. Sama ketika kita belajar fikih, itu terkadang kita nggak memperbaiki ibadah kita, tapi memperbaiki ibadah orang lain. Mulai banyak belajar fikih, A, B, C, D, kita melihat samping kita gimana, tahiyatnya gimana. Jangan-jangan di awal apa di tengah atau di gerak-gerak kayak gitu. Kalau dianya itu condong ke orang yang pertama kali, yang ketika at-tahiyat baru gerak tangannya satu, itu terkadang menyalahkan yang ketika tasahudnya di tengah. Menyalah-nyalahkan orang yang ketika ada lafaz jalalah dia gerak-gerak. Padahal itu perbedaan tafsir ulama saja. Hadisnya itu kan Rasulullah menggerakkan itu tafsir ulama apa? Kata Imam Malik pertama kali. Kata Imam Syafi'i, orang Arab itu cenderung ketika mendengar lafaz jalalah itu menunjukkan. Cuman satu kali. Imam Ahmad juga begitu sama dengan gurunya. Cuman ketika lafaz jalalah banyak. Istilahnya sama saja. Yang salah itu kalau tahiyatnya terbalik gitu Pak. Nah, itu ya. Ada salah tafsir itu. Nah itu. Kita kembali lagi, dayus itu siapa Pak? Dayus itu adalah laki-laki atau suami
Atau bapak yang tidak tersinggung, tidak marah ketika istrinya, anaknya melakukan maksiat. Hati-hati. Contoh ketika anak dan istrinya nggak pakai hijab, mapunten kalau ada dari kita di sini, tidak menutup aurat, meninggalkan sholat, melanggar syariat-syariat yang wajib. Anaknya dibawa keluar malam-malam sama laki-laki lain. Om, kita keluar dulu ya om. Ya keluar nggak apa-apa, yang penting nggak melanggar syariat. Oh dibawa aja sudah melanggar syariat, gimana? Ya, om keluar bareng-bareng, berdua aja, bukan suami istri sudah melanggar syariat. Yang penting sesuai dengan aturan agama, itu saja sudah melanggar aturan agama sebenarnya. Mungkin pengalaman lah kita di sini. Untuk introspeksi kita, kalau terjadi pada kita banyak-banyak istighfar, Pak. Usikum nafsi bitaqwallah. Ya. Kami juga pernah remaja masalahnya. Nah, maka laki-laki ini ketika dia tidak tersinggung ketika ada ahlinya yang melanggar syariat, istilahnya ketika anaknya itu sudah wajib untuk sholat, dia yang tidak menginginkan untuk sholat, maka dia termasuk laki-laki yang dayus. Anak yang bangkong sampai jam 7 pagi nggak sholat subuh, nggak marah, kamu kok nih, kesel. Ini terkadang laki-lakinya yang kenceng, istrinya yang nggak kenceng, gitu Pak. Masalah seperti ini. Anak perempuan dilatih dari kecil itu pakai hijab. Dilatih dari kecil pakai hijab. Bahkan anak umur 4 tahun saja, terkadang kalau sudah dibiasakan pakai hijab, ketika mau diajak keluar, kerudung dedek mana? Nanya seperti itu. Harus pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung nggak mau. Maka ancaman orang-orang seperti ini keras sekali dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, salah satu la yadkhulunal jannah abadan. Ad-dayus warahalatu minan nisa wa mudminul khamr. Wa qalu ya Rasulullah amma mudminul khamr faqad arafna. Famad dayus? Qala alladzi la yubali man dakhala alaihi ahli. Qulna famar rajulu minan nisa? Qala allati tashabbihu birrijal. Ada 3 orang yang tidak masuk surga selamanya, kata Rasulullah SAW. Ancamannya seperti itu. Yang pertama ad-dayus, yang kedua wanita yang ar-rajulah, yang ketiga pecandu khamar. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, apa pecandu khamar? Rasulullah mengatakan, kita sudah paham itu, katanya. Terus apa maksudnya dayus wahai Rasul? Kata para sahabat. Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang tidak peduli siapa yang mendatangi anak istrinya. Pada sahabat bertanya lagi, lalu apakah wanita yang rojulah itu? Yaitu beliau SAW menjawab, wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini hadis sahih. Oh ya, hadis ini hadis sahih. Ini alinea terakhir yang kita baca dari bab sebelumnya. Pada hari ini kita akan meneruskan pasal setelahnya, yaitu fasal waqala musannif rahimahullahu ta'ala, saat pasal wa min uqubatiha, dari iqab, dari hukuman orang yang mengerjakan maksiat itu adalah zahabul haya, perginya rasa malu, hilangnya rasa malu, alladzi wa madatul hayat. Di antara hukuman akibat maksiat adalah hilangnya rasa malu yang merupakan sumber kehidupan hati. Rasa malu adalah asal dari segala kebaikan, dan hilangnya rasa malu berarti hilangnya semua kebaikan. Jadi tandanya orang beriman itu adalah memiliki rasa malu. Zaman sekarang ini banyak orang sudah pudar rasa malunya, nggak malu-malu lagi untuk mengerjakan kemungkaran. Kemaluannya ada tapi rasa malunya nggak ada gitu loh. Masalahnya seperti itu.
Wa fi sahih, di dalam hadis sahih itu anhu sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim di sini sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, al haya'u khairun kulluh, rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahhi fasna' ma syi'ta. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya di antara ajaran kenabian terdahulu yang masih diketahui oleh manusia sekarang adalah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Idza lam tastahyi, kalau enggak punya rasa malu, ya kerjakan karepmu, katanya orang Jawa itu. Karep-karepmu, kalau tidak memiliki rasa malu. Nah, hadis ini menurut Imam Ibnul Qayyim memiliki dua tafsiran. Yang pertama, at-tafsir al-awwal, ahaduhuma annahu ala tahdid wal wa'id wal ma'na man lam yastahi fa innahu yasta'u ma syaa min al qaba'ih. Idzal hamilu ala tarkiya la haya fa idza lam yakun hunaka haya'un yarda'uhu anil qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha, wa hadza tafsiru Abi Ubaidah. Tafsir yang pertama itu, hadis ini sebagai ancaman dan peringatan. Maknanya, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan segala bentuk perbuatan buruk. Karena rasa malulah yang menjadi penghalang seseorang dari perbuatan keji. Jika tidak ada rasa malu yang mencegahnya, maka ia sudah pasti akan terjerumus di dalam keburukan. Ini tafsir dari Abu Ubaidah. Minggu yang lalu kita sudah mengatakan, sudah menjelaskan bahwasanya dulu zina itu merupakan baton, istilahnya maksiat yang batin, yang tersembunyi, Pak. Orang dulu malu untuk berzina. Kalau sekarang itu sudah nggak malu-malu lagi, bahkan diekspos, diposting. La ilaha illallah. Wasani, yang kedua, tafsir yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi minhu minallahi faf'alhu. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu wa ma yustahya minhu minallahi, wa huwa tafsirul Imam Ahmad fi riwayati Ibni Hani. Tafsir kedua, sebagai izin dan kebolehan. Artinya, jika suatu perbuatan tidak membuatmu malu pada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Yang seharusnya ditinggalkan hanyalah perbuatan yang membuat seseorang malu di hadapan Allah. Ini adalah penafsiran Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Hani. Dilanjutkan oleh beliau lagi, fa'alal awal yakunu tahdidan ka qaulihi i'malu ma syi'tum. Tafsir yang pertama itu bermakna yakunu tahdidan, merupakan sebuah peringatan atau ancaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka hati kalian. Wa alasani yakunu idznan wa ibahatan. Sedangkan tafsir yang kedua itu mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan sebuah izin atau kebolehan. Jadi ada pertanyaan di sini, kata Imam Ibnul Qayyim, fa in qila fa hal min sabilin ila hamlihi 'alal ma'nayain? Apakah mungkin hadis ini mencakup kedua makna tersebut? Ibnul Qayyim berkata, qultu la, kata Ibnul Qayyim, tidak, katanya. Wala 'ala qaulin may yahmilu al-mushtarak 'ala jami'i ma'anihi lima bainal ibahah wa tahdid minal munafati. Walakinna i'tibara ahadil ma'nayani yujibu i'tibara al-akhar. Aku katakan tidak, kata Ibnul Qayyim, dan tidak pula menurut pendapat orang yang menganggap suatu lafaz mustarak atau kalam atau perkataan yang memiliki lebih dari satu makna dapat mencakup semua maknanya sekaligus, karena terdapat kontradiksi antara makna kebolehan dan ancaman. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya bukan begitu. Bukan berarti hadis ini itu ada kebolehan untuk melakukan keburukan, tidak, tetapi ini ada batasannya. Kalau orang itu mau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan, ya kerjakan saja, tapi jangan sampai kita itu mengerjakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada pertimbangan, salah satu makna mengharuskan adanya pertimbangan terhadap makna lainnya. Jadi makna yang pertama itu dipahami secara tahdid yang mutlak, secara ancaman dia sebuah ancaman yang mutlak. Yang kedua itu ada batasan.
Tafsir yang kedua itu, batasannya itu apabila perbuatan baik maka kerjakanlah, apabila perbuatan buruk ya jangan dikerjakan. Begitu memahaminya. Maka dilanjutkan lagi oleh beliau, wal maqsudu anna dzunuba tud'iful haya minal 'abdi hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmin nas bi su'i halihi wala batilan wala bi idla'ihim 'alaihi bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al wal hamil lahu ala dzalika insilahu minal haya wa idza wasala al-'abdu ila hadhil halah lam yabqa fi salahihi madma'un. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah bahwasannya dosa dapat melemahkan rasa malu seseorang hingga bisa jadi ia benar-benar kehilangan rasa malu sama sekali. Bahkan seseorang bisa sampai dalam kondisi di mana ia tidak lagi terpengaruh oleh pengetahuan orang lain tentang keburukannya. Enggak pengaruh orang itu mau memandang dia jelek atau memandang dia itu buruk. Yang penting kalau hati saya senang, saya happy, saya lakukan gitu. Atau merasa terganggu jika orang lain mengetahuinya. Bahkan banyak di antara mereka yang terang-terangan mengungkapkan keadaan mereka dan keburukan yang mereka lakukan. Penyebab utama dari hal ini adalah hilangnya rasa malu dalam dirinya. Posting kalau sekarang di medsos, sedang berjalan-jalan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ada yang sambil mabuk nyetir mobil, kita rampok saja ini uang negara gitu. Ada yang seperti itu. Ketika seseorang telah mencapai kondisi ini, tidak lagi ada harapan untuk perbaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau sudah hilang semuanya rasa malu dari seseorang, berarti sudah sulit untuk menyembuhkan orang itu. Jadi ini penyakitnya, penyakit yang kita bahas ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alinea setelahnya itu tentang pengertian haya, pengertian malu menurut Imam Ibnu Qayyim. Al-haya'u mushtaqun minal hayat. Al-haya, ha, ya, hamzah. Itu mushtaqun minal hayat, diambil dari kata hayat. Hayat itu artinya kehidupan. Hayat, selama hayat masih dikandung badan, berarti masih ngambil dari bahasa Arab itu. Hayat. Wal ghais yusamma hayyan, sedangkan hujan itu juga terkadang oleh orang Arab dikatakan dengan istilah hayyan atau sumber kehidupan artinya. Li'annahu hayatul ardi wan nabat wad dawab, karena hujan itu adalah sumber kehidupan untuk bumi, tanaman dan hewan. Wa kadzalika summiyat bil haya'i hayatud dunya wal akhirah. Maka hal haya atau rasa malu itu summiyat bil haya, berarti hayatud dunya wal akhirah, adalah sumber kehidupan di dunia dan di akhirat pula. Faman la haya'a fihi fa huwa mayyitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu itu dianggap orang yang mati. Orang mati itu kan nggak ada rasa malu, Pak. Mau ngapain, mau diapain aja kan terserah. Mau dimandikan, dikafankan, gitu. Ora popo, gitu. Nah, maka orang ini adalah orang yang akan sengsara di dunia dan di akhirat. Wa baina dzunub wa baina qillatil haya wa adamul ghira talazumu min at-tarfaini. Wa kullun minhumma yastadil akhar wa yatlubu hasisan wa man istahya min Allah inda ma'siyati istahya Allah min uqubati yauma yalqah. Wa man lam yastahi min ma'siyatin lam yastahillahu min uqubati. Ada hubungan erat antara dosa dengan kehilangannya rasa malu di sini dan tidak adanya rasa cemburu yang kita pelajari kemarin. Jadi semuanya itu saling berhubungan, keduanya saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lain. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah saat berbuat maksiat, maka Allah pun akan malu untuk menghukum mereka nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak malu ketika bermaksiat, maka Allah tidak akan malu untuk menghukumnya. Ini renungan sekali, Pak. Baik atau tidaknya seseorang itu kan bisa dilihat ketika dia lagi
sendiri, bukan ketika orang lagi ramai. Orang lagi ramai biasa kita menampakkan kesolehan kita kebanyakan di depan orang banyak. Tapi lihat aja ketika kita sedang sendiri, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita sendiri? Apalagi HP sudah di tangan, apa yang kita lihat coba? Kiro-kiro. Ini kan pakai kiro-kirologi tapi. Usikum nafsi bitaqwallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menumpuk rasa malu ini? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan bahwa malu yang mesti diusahakan bisa diperoleh dari mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, merasa Allah dekat dengannya. Dan inilah tingkatan iman yang paling tinggi, bahkan derajat ihsan yang paling tinggi. Jadi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan, kalau kita ingin rasa malu kita itu tumbuh dalam diri kita, maka mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, As-Sami, Al-Basir, ya, Maha mendengar, Maha melihat. Kita harus paham itu. Dimanapun kita itu berada, pasti Allah mendengar. Dimanapun kita berada, pasti Allah melihat kita. Dan merasa Allah dekat dengannya. Inilah yang namanya makom ihsan yang paling tinggi. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, Pak. Salat, ketika salat itu kita rasakan kita ini sedang berbicara dengan Allah. Salat itu artinya silah. Silah itu artinya apa? Berhubungan. As-salat buat doa. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang menafsirkan berarti doa toh nggak perlu rukuk, nggak perlu sujud saja. Ini orang-orang yang keblinger dalam menafsirkan salat. Ada aqimis salat li dzikri. Tegakkan salat dengan mengingatku. Maka cukup dengan iling saja, nggak perlu untuk wudu, nggak perlu untuk takbir dan lain sebagainya. Nah, ini namanya salat iling atau ajarannya seperti itu. Nah, sifat malu bisa muncul pula dari Allah dengan memperhatikan berbagai nikmatnya dan melihat kekurangan dalam mensyukuri nikmat Allah. Kita juga dapat menumbuhkan rasa malu dalam diri kita itu apabila kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesehatan tapi kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Coba Pak, panjenengan pernah melihat sebuah video ada orang yang kurang sehat, yang istilahnya kakinya kurang sempurna tapi dianya bergegas untuk ke masjid. Sekarang ini yang ke masjid itu rata-rata kebanyakan mulai sakit gitu Pak. Ada anak muda ternyata ya agak kurang 1 on pula kadang-kadang. Ya Allah, sekarang ini anak muda kok jarang kita temukan di masjid. Di Baitur Rahman ini paling muda ini saya Pak, insya Allah. Di Baitur Rahman ini yang umurnya masih 38 itu saya Pak. Yang sehari-harinya di sini. Yang lain itu di atas 50 rata-rata. Ya Pak Bambang. Jika rasa malu yang diusahakan ini pun tidak bisa diraih, maka seorang tidak akan bisa terjaga dari melakukan keharaman. Seakan-akan iman tidak ia miliki di dalam hatinya. Maka ketika rasa malu yang diusahakan ini tidak bisa diraih, maka seorang tidak akan bisa terjaga dari melakukan keharaman. Ini saja Pak, ketika kita itu diberikan ilmu, kita tidak menyampaikannya, itu sebenarnya kita malu dengan Allah yang memberikan kita ilmu gitu. Mondok bertahun-tahun malah ruwet Pak. Malah nggak menyampaikannya, malah nggak mengajarkannya. Ada juga yang menjadi diberikan kekayaan malah nggak infak dan nggak sedekah. Sebenarnya harus malu dengan itu. Ini juga yang diterangkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri dalam Syarah Arba'in An-Nawawi rahimahullah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih 5 menit lagi insyaallah.
Malu itu merupakan syu'abul iman. Malu itu merupakan bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batu minal iman. Hadis riwayat Muslim. Rasa malu juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innallaha azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya." Wala satra fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu maha malu, maka Allah menutupi. Allah cinta kepada sifat malu yang tertutup. Maka jika salah satu seorang kalian itu sedang mandi, maka hendaklah menutupi diri. Dalam hal yang paling penting saja, Pak. Kamar mandi kita itu kan bentuk malu kita sebenarnya. Coba kalau nggak ada pintunya, nggak ada ininya. Sekarang itu orang kadang kan turun dari mobil, minggir ke tepi jalan, kencing sembarangan. Oh enggak, cari pom bensin dulu apa gimana? Tengah hutan, Ustaz. Tengah hutan. Panjenengan mungkin perjalanan sampai 2 hari dalam bus, 3 hari itu belum, jarang mengalami. Kalau kami itu sering. Dikit-dikit minggir sopir itu nanti ke hutan. Hutan nanti langsung langsung buka resleting dan sebagainya. Sembarangan gini. Takutnya nanti di situ ada yang nunggu gitu loh. Nah. Karena Rasulullah mengajarkan kita jangan sembarangan untuk buang air kecil, karena kemungkinan di dalam ahjur, di dalam lubang-lubang itu ada saudara kita dari kalangan bangsa jin. Jin yang muslim lagi baca Al-Quran tiba-tiba banjir, gimana? Harus ada rasa malu di situ. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita ini adalah salah satu dampak dari melakukan maksiat adalah matinya rasa malu seseorang. Orang kalau sudah terbiasa dengan maksiat tersebut, menganggap maksiat tersebut adalah sesuatu yang biasa. Pelaku maksiat yang betul-betul berlebihan, terkadang ia tidak segan-segan berbuat maksiat di depan umum, ditonton orang banyak. Ini karena sudah terbiasa melakukan maksiat tersebut. Hendaknya kita malu kepada Allah yang selalu melihat kita dimanapun kita berada. Seseorang itu kalau dia memiliki rasa malu, dianya akan berbuat baik di dalam keramaian atau di dalam kesendiriannya. Karena sejatinya orang yang benar-benar baik dan benar-benar saleh itu dapat dilihat ketika dia sedang sendiri, bukan di hadapan orang banyak. Depan orang banyak ini banyak manipulasinya, banyak manipulatifnya. Ketika di depan orang itu berdandan seakan-akan malaikat, sebenarnya itu iblis gitu. Nah, semoga kita selalu diberikan hidayah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat dan selalu diberikan hati yang hidup dan rasa malu yang tebal. Jangan sampai kita ini, kata orang Jawa apa Pak, rai gedek, kenapa ya? Ada apa ya? Rai gedek. Tidak rasa malu. Ini yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu dapat mengevaluasi adakah penyakit-penyakit ini yang ada dari kita, dan ketika kita mengetahuinya kita langsung bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak minta ampun padanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.